Hai anak-anak ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan ibu di materi pembelajarannya kita hari ini. Kita mulai pembelajarannya kita dengan membacakan doa, dan kita buka materinya kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senantiasa selalu berdoa, semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga lindungan serta rahmat dari Allah. Kita masih bertemu dengan materi pembelajarannya kita, yaitu materi pembelajaran IPS di kelas 8. Dalam materi IPS kelas 8 ini di semester genap, kita masih berada di bab ketiga tentang masalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Inilah materi yang akan kita pelajarin. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pengamatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia dengan tepat. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Kita ketahui Indonesia ini banyak sekali pulaunya, yaitu 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, yang memiliki luas wilayah sekitar 8 juta kilometer persegi. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kalau kita berbicara masalah maritim, pasti kita berbicara masalah kelautan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Potensi sektor maritim dan kelautan di Indonesia. Ada potensi industri maritim, potensi bangunan kelautan, potensi jasa kelautan, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi pertambangan dan energi pesisir laut, dan potensi transportasi laut. Jadi ada 7 potensi dari sektor maritim dan kelautan yang ada di Indonesia. Jadi ekonomi maritim ini berbeda ya anak-anak dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim itu di sini kegiatannya berfokus pada bidang perindustrian, transportasi dan pembangunan laut. Sementara ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia ini berupa strategi pembangunan perikanan, diversifikasi sumber daya pertambangan, pengembangan pariwisata bahari, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan industri maritim, bangunan kelautan atau the shake with the nature, kemudian jasa kelautan, armada angkatan laut, dan pelabuhan umum dan perikanan. Jadi ada 9 strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Karakter masyarakat pesisir tergantung pada faktor. Kita lihat karakternya masyarakat pesisir di sini. Masyarakat pesisir adalah masyarakat nelayan. Ini sangat bergantung pada musim. Kemudian ada persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan ini,
adalah ketergantungannya terhadap pasar. Kemudian kehidupan masyarakat nelayan dan petani, terutama petani ikan, menjadi amat ketergantungan pada kondisi lingkungan. Penguatan agrikultur di Indonesia. Apa itu agrikultur? Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, bioenzim, mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk pengelolaan lingkungan hidupnya. Contoh kegiatan agrikultur yaitu budidaya berbagai tanaman dan bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, serta pemanfaatan berbagai mikroorganisme dan bioenzim untuk pengelolaan produk. Dan contoh produk agrikultur atau produk pangan berupa beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, keju, sosis, daging, cincang, dan lain-lainnya. Non-agrikultur. Non-agrikultur di sini adalah suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan, baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contohnya produk non-agrikultur itu produk non-pangan, berupa serat, papan, kursi, meja, minyak, dan esensial lainnya. Potensi agrikultur di Indonesia. Potensi agrikultur di Indonesia ini antara lain berupa lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, keanekaragaman hayati dan agroekosistem, yaitu keanekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, limpahan sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia. Makanya itu Indonesia tanahnya sangat subur karena banyak mendapatkan limpahan sinar matahari dan juga curah hujan yang cukup merata. Peran agrikultur di Indonesia. Peran agrikultur di Indonesia yaitu berupa pertanian sebagai penyangga kestabilan ekonomi, pertanian sebagai peningkatan devisa, pertanian sebagai solusi kelangkaan BBM, pertanian sebagai penyedia bahan-bahan obat, dan pertanian sebagai penyedia bahan-bahan sandang, pangan, dan papan, pertanian sebagai penjaga ketahanan pangan, pertanian sebagai penyedia jasa berupa jasa lingkungan, dan pertanian sebagai penyedia lapangan kerja. Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Hambatan pengembangan pertanian di Indonesia adalah tingginya harga sarana produksi pertanian, perubahan iklim yang tajam, dan nilai tambah dan harga produk pertaniannya itu sangat rendah. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia, pengelola pertanian terbatas, penguasaan dan akses teknologi pertanian lemah, infrastruktur pertanian terbatas dan terabaikan, dan kelembagaan pertanian belum berfungsi secara maksimal. Jadi, ada 7 hambatan dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Kita masukin yaitu berikutnya strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu perbaikan irigasi. Sistem pengelolaan irigasi ini meliputi 2 kegiatan pokok, yaitu berupa operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disebut juga ONP. Eco farming. Eco farming ini disebut juga sebagai organic farming atau metode pertanian yang meminimalisasi penggunaan kimia dalam proses produksinya. Kemudian ada industri pupuk secara merata,
Ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, di mana pemerintah harus ada ketegasan dalam industri pupuk. 5 soal Ibu berikan untuk kalian jawab di lembar jawaban. Jangan sampai kamu mengerjakannya di luar dari materi, karena materi ini soal jawabannya terkait dengan apa yang sudah Ibu paparkan. Tinggal kalian lihat saja jawabannya, karena ini tidak sulit, semuanya ada yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama itu jelaskan pengertian ekonomi kelautan. Yang kedua, sebutkan persamaan ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. Yang ketiga, jelaskan pengertian agrikultur. Yang keempat, sebutkan potensi agrikultur di Indonesia. Yang kelima, apakah yang dimaksud eco farming. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pembelajarannya kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu kembali dalam materi selanjutnya. Ibu akhiri materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.